The Stars Over Baghdad, kota yang menyala. Baghdad, tahun 813 Masehi, adalah kota yang tidak pernah tidur. Di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, menara-menara masjid menjulang di antara pasar yang ramai, dan Baitul Hikmah menjadi jantung dunia, tempat para filsuf, astronom, dan penyair dari berbagai peradaban bertemu. Namun, di balik kemegahan ini, konflik antara ilmu dan kekuasaan mengancam menelan cahaya peradaban. Ini adalah kisah Zainab, seorang matematikawan muda, dan Khalil, seorang penjaga naskah yang berjuang melindungi warisan ilmu dari ambisi dan pengkhianatan, angka, dan rahasia. Zainab binti Ibrahim, seorang matematikawan berbakat dari Basra, tiba di Baitul Hikmah dengan misi besar, menyempurnakan perhitungan aljabar yang dipelopori Al-Khwarizm. Dengan pikiran yang tajam dan semangat yang tak tergoyahkan, ia menarik perhatian Khalifah Al-Ma'mun yang sedang terobsesi dengan proyek untuk memetakan bumi menggunakan ilmu astronomi. Di perpustakaan megah itu, Zainab bertemu Khalil, seorang penjaga naskah yang menyimpan rahasia masa lalunya sebagai anggota sekte rahasia yang menentang kekhalifahan. Malam itu, saat Zainab menghitung lintasan bintang di observatorium, ia menemukan sebuah naskah kuno dari India yang berisi rumus untuk menghitung keliling bumi dengan presisi luar biasa. Namun, naskah itu juga menyimpan petunjuk tentang lingkaran cahaya, sebuah alat astronomi yang konon mampu memprediksi masa depan. Ketika kabar tentang penemuan ini sampai ke telinga para menteri yang haus kekuasaan, Zainab dan Khalil terseret ke dalam permainan berbahaya. Bayang-bayang di istana Al-Ma'mun, intrik politik mencapai puncaknya. Saudaranya, Al-Amin, yang baru saja dikalahkan dalam perang saudara, meninggalkan faksi-faksi yang masih setia padanya. Salah satu menteri, Fadl ibn Robi, melihat lingkaran cahaya sebagai alat untuk menggulingkan Al-Ma'mun dan merebut kekuasaan. Ia mengirim pembunuh bayaran untuk mencuri naskah dari Baitul Hikmah, memaksa Zainab dan Khalil melarikan diri ke pasar bawah tanah Baghdad. Di antara pedagang rempah dan penutur puisi, Zainab dan Khalil menemukan sekutu tak terduga, Aisyah, seorang penyair perempuan yang menyamar sebagai laki-laki untuk menghindari penganiayaan. Bersama, mereka menyusuri lorong-lorong kota, mencari cara untuk melindungi naskah sambil menghindari kejaran. Khalil, yang mulai jatuh cinta pada Zainab, mengungkapkan rahasianya. Ia pernah bersumpah untuk menghancurkan kekhalifahan karena ayahnya dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan. Zainab, yang percaya ilmu dapat menyatukan dunia, menantangnya untuk memilih antara dendam dan harapan. Cahaya di tengah badai. Ketika pasukan Fadl menyerbu Baitul Hikmah, Zainab dan Khalil kembali untuk menyelamatkan naskah-naskah berharga lainnya. Dalam pertempuran sengit di antara rak-rak perpustakaan, Zainab menggunakan pengetahuannya tentang geometri untuk memanipulasi lentera dan cermin, menciptakan ilusi yang membingungkan penyerang. Namun, mereka tertangkap, dan Fadl mengancam akan membakar seluruh Baitul Hikmah, kecuali Zainab menyerahkan lingkaran cahaya. Dalam momen putus asa, Zainab menyadari bahwa lingkaran cahaya bukanlah alat fisik, melainkan metafora untuk metode ilmiah, pengamatan, perhitungan, dan keberanian untuk mencari kebenaran. Ia mempresentasikan temuannya kepada Al-Ma'mun yang terkesan oleh kejeniusannya dan memerintahkan Fadl dihukum. Namun, Zainab meminta Khalifah untuk memaafkan Fadl demi menjaga perdamaian, menunjukkan bahwa ilmu harus melayani kemanusiaan, bukan kekuasaan. Langit yang abadi. Dengan krisis yang mereda, Zainab dan Khalil memimpin proyek ambisius untuk mengukur keliling bumi. Bekerja bersama para cendekiawan dari Persia, Yunani, dan India. Di bawah langit malam Baghdad, mereka menyelesaikan perhitungan yang menjadi tonggak sejarah ilmu pengetahuan. Khalil, yang kini menemukan tujuan baru, memutuskan untuk tetap di Baitul Hikmah, menuliskan kisah-kisah para ilmuwan untuk generasi mendatang. Zainab, yang kini diakui sebagai salah satu pemikir terbesar, menatap bintang-bintang, tahu bahwa cahaya ilmu akan terus bersinar meski dunia berubah. Abu di angin, tahun 1258 M, ketika pasukan Mongol menghancurkan Baghdad, Baitul Hikmah menjadi reruntuhan, dan sungai Tigris berwarna hitam oleh tinta naskah-naskah yang dibuang. Namun, di antara puing-puing, seorang pengembara menemukan sebuah tablet batu bertulis nama Zainab dan perhitungan keliling bumi. Pengetahuan itu menyebar dari Andalusia hingga China, membuktikan bahwa cahaya Baghdad tidak pernah benar-benar padam.